penting penting. Kalau hitam jadi kayaknya Putih lah. Ori action. Mantap bos. Mantap. Mantap. Iya bro. Ya, kena bro. Lapangan. gue paling HP lu gue sengaja kan. Bro, orang apa-apa bro, penting semangat bro. Yang daripada HP napi tapi harus semangat ya, Kang. Nah, kuwi. Nah, mulai. HP ada grup pamer dok berdadi sih Kim. Pamer apa? Pamer HP ini. Nah, aku udah kena M. Ya siluet. Nek kowe ngomponane ireng lah. Jadi benar sakit. Sepak ya. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, ada kalanya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini adalah perdana saya di sini ya. Perkenalkan, nama saya Ramzi Khalifur Rahman, biasa dipanggil Ramzi. Saya asalnya dari Bengkulu dan saya di sini berperan sebagai koordinator desa, jadi ketua kelompok KKNT IPB di Desa Pekasiran. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh para saudara-saudari di sini dan juga tuan rumah. Mohon maaf sebelumnya saya belum mengetahui siapa tuan rumahnya di sini. Bapak Fakir. Ya, saya ucapkan terima kasih karena telah menerima kami di sini dan memberikan izin kepada kami untuk menyampaikan dan melaksanakan program KKN kali ini. Dan kekurangan yang telah dilakukan yang ada, kami ucapkan mohon maaf. Dan sepenuhnya kami sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Dan harapannya pelaksanaan program kali ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua dan juga tentunya dapat memberikan peluang-peluang baru dan mengungkit potensi-potensi yang ada di desa Kasiran, terutama di desa Sidomulyo. Maka dari itu kami harap para hadirin, para peserta dapat memperhatikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mas Jonathan nantinya terkait tentang pelatihan konten kreatif. Semoga ilmunya dapat mudah dipahami dan dapat bisa diaplikasikan untuk kebutuhan kita nanti ke depannya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi gak bisa turun, gak ada kendaraan. Yang tadi dijelaskan Ramzi, nah KKN kali ini tuh sebenarnya berfokus di pengembangan masyarakat, terutama di pasca pandemi. Pasca pandemi tentunya kenapa kita sendiri pemberdayaan masyarakat, karena pandemi sendiri berefek pada terutama kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada, baik itu mungkin dari pekerjaan yang paling banyak di sini sendiri sebagai petani juga, dan dampak-dampak lainnya terutama di bidang UMKM yang belum banyak jalan juga. Nah, terus untuk latar belakangnya sendiri memang kenapa
dari kami mengadakan pelatihan ini, rencananya dari pelatihan ini kita bisa bareng-bareng sama-sama memperkenalkan Pekasiran itu sekaya apa, sebagai potensi apa di wisatanya, di pertaniannya, komunitas pertanian, dan juga di kemasyarakatannya seperti apa. Tuh. Nah, mungkin sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang. Mungkin teman-teman yang baru kesempatan hadir di sini juga mungkin bisa silakan memperkenalkan diri. Din, buat kang kowe Din. Perkenalkan, nama saya Kaila Kaila, asalnya dari Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin dari Kota Sampang, panggilannya Arin. Asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Asalnya dari Bandung. Asal saya dari Bandung Selatan. Semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabita, asalnya dari Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Di awal tujuannya sendiri memang untuk kita bisa saling belajar bareng, sebenarnya saling berkreatif aja gitu, mumpung masih muda-muda. Dan memang kalau yang saya dan teman-teman sendiri coba survei dari Pekasiran sendiri, memang banyak itu potensi wisatanya, potensi pertaniannya. Nah, cuma kalau misalkan dari aspek wisata sendiri memang ada beberapa kayak konsep. Kalau kita nih wisatanya zona 2, sedangkan yang zona 1 kan adanya di Engkulon. Nah, begitu kita coba cari tahu lagi, memang kita kayak kalau untuk menyamaratakan dengan di Engkulon kan nggak bisa. Nah, tapi kalau misalkan emang kita bisa mengejar kira-kira bisa nggak sih jadi kayak di Engkulon dari segi branding, dari segi kegiatan di media sosialnya, sebenarnya bisa-bisa aja karena masih banyak potensi yang kita bisa masukin gitu, terutama di desa Pekasiran. Oke. Jadi latar belakang setelah yang saya jelaskan tadi, tentunya saat ini semuanya serba digital, pemanfaatan teknologi komunikasi, HP, laptop, dan lain-lain, tentunya justru sekarang jadi penunjang kebutuhan kita, baik dari pekerjaan rumah atau enggak pekerjaan tetap kita saat ini gitu. Nah, tentunya dengan pelatihan ini diharapkan teknologi informasi ini dapat diimbangi dengan pengetahuan dan pemanfaatan yang lebih bijak agar pemanfaatannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah teman-teman, sebenarnya dari digitalisasi ini banyak yang kita bisa peroleh. Pertama, kita bisa membuat aksi. Misalkan membuat aksi itu kita bikin kegiatan, terus ngajak-ngajak orang, yaitu kan pasti kita lewat WA, Instagram, Twitter, Facebook. Nah, itu juga kita bisa pakai untuk mempromosikan produk, menyampaikan pesan, atau enggak sekedar untuk wadah hobi kita di bidang kreatif. Dan juga yang terakhir ada mencari lowongan pekerjaan, karena saat ini juga cukup banyak pekerjaan yang mementingkan mungkin kayak selera kreatifnya itu kayak gimana. Nah, mungkin jadi seperti admin sosial media, editor, desainer, konten kreator, atau enggak lomba-lomba kreatif lainnya seperti kayak lomba-lomba logo kayak gitu. Oke. Nah,
Jadi dari tujuannya sendiri kita punya tujuan kita sama-sama bareng-bareng, belajar bareng, saling sharing-sharing aja. Kira-kira kayak gimana digitalisasi yang udah ada di sini. Nah, terutama dari sharing-sharing itu kita bisa ningkatin kapasitas kita, hard skill kita, meliputi peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kreativitas dasar dalam penggunaan teknologi informasi, khususnya di bidang-bidang media seperti fotografi, videografi, dan desain grafis. Lalu akan ada pensisipan materi organisasi konten sosial media. Nah, kedua, tujuannya untuk mengembangkan digitalisasi terhadap potensi yang ada di desa. Mungkin itu aja terkait tujuannya. Nah, kalau selama kami menyiapkan materi ini, memang kami sendiri cukup, kalau dari saya yang menyiapkan agak terkendala karena kita sendiri kayak belum diskusi, kira-kira keluhannya juga belum tahu kayak gimana. Terus yang terakhir memang tentang kira-kira dari pelatihan konten kreatif ini, Mbak, maksudnya tujuannya nanti akhirnya mau kemana? Apakah mau bikin konten? Apakah justru mungkin ada yang tidak bikin konten juga atau sekedar ingin belajar? Nah, mungkin dari kami ya kita coba bareng-bareng belajar sama-sama mengevaluasi dan saling belajar lagi gitu. Nah, mungkin ini kata-kata bijaknya lah. Ini coba evaluasi. Super kreatif Nah, terkait pelatihan konten kreatif ini, rencana kalau dari kami menyiapkan 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan ini rencananya ada perencanaan konten yang pertama, yaitu hari ini, yang kedua fotografi, yang ketiga desain grafis, keempat videografi. Nah, diharapkan dari 4 kegiatan ini teman-teman, mbak-mbak, mas-mas bisa pada ikut semua, dan rencana juga semoga bisa bermanfaat lah materi ini. Amin. Nah, tujuannya sendiri tadi sudah disampaikan kalau pelatihan ini diharapkan mampu untuk membantu dan mewadahi teman-teman, karena wadah fotografi, desain grafis, videografi ini kalau bagi saya nggak terlalu banyak gitu. Kadang ya orang banyaknya ngulik sendiri gitu kan, bisa ngulik. Nah, kalau misalkan ada wadahnya kayak gini kan kita bisa lebih sering diskusi gitu. Super sekali. Nah, untuk pelatihan kali ini mungkin sebelumnya saya ingin bertanya sama mbak-mbak, mas-mas, kira-kira kalau untuk mayoritas pekerjaan sehari-hari saat ini sibuknya ngapain? Tani, buruh. Sekolah. Bro, HP ini di gua. sekolah. Untuk nomornya nyong orang ngerti. Kalau mbak sendiri kegiatannya kira-kira saat ini? Masak nih mas, biasa mas. Masak. Rumah tangga. Bisa di kamu nih. 35. Ya, 11 tahun, tapi kan jadi yang tadi kan kita rencananya sebenarnya pertemuan kali ini sekedar kalau dari kami lebih ke pendahuluan aja. Kira-kira kita mau berbagi pelatihan ini kayak gimana tuh kita diskusi juga bareng-bareng. Nah, cuma kalau untuk rencananya tadi memang 4 pelatihan tadi. Cuma nanti kita diskusi bareng, dan untuk pendahuluannya, nah kita tuh di sini biar mungkin sama-sama lebih belajar terkait tentang perencanaan konten, karena kebanyakan orang konten kreator ya membuat perencanaan konten terutama agar kontennya menarik, punya viewers yang banyak dan lain sebagainya, dan terutama target tujuannya tercapai gitu, edukasi misalkan kayak gitu. Nah, mungkin karena kemarin berkaitan dengan karena di sini banyak juga yang pekerjaannya sehari-hari di ladang juga, jadi
kami mencoba menyesuaikan terkait kontennya. Nah, perencanaan konten ini lebih ke membahas tentang branding. Jadi branding itu seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan kita melihat Elon Musk, kira-kira ada yang tahu Elon Musk? Nah, kita tahu Tesla gitu kan. Atau enggak kalau misalkan kita bicara tentang kopi yang mahal dan banyak di dunia, outlet-outletnya mungkin kita bakal langsung bilang Starbucks gitu. Nah, jadi itu kurang lebih branding gitu. Kita menentukan kira-kira kita ini mau dicap dalam kata apa gitu. Nah, mungkin sebelum kita memulai tentang branding, mungkin akan ada penayangan video terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya video ini diambil dari salah satu penggerak perkebunan di rumah, dan tujuannya mereka ini untuk mengajak orang-orang selama pandemi itu untuk berkebun di rumah sendiri. Dan selain itu memang tujuan lainnya memang untuk mempromosikan produknya seperti bibit, pupuk, tanah, kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa coba lihat dulu. Ngapunten kalau misalkan suaranya kurang terdengar karena speakernya dari laptop. Seru. Ini cara mengawal. Wah, apa ini? Terus kameranya. Gede suaranya. Oh, ada kamu. Ini di Jakarta. Kumara. Berkebun banyak sekali manfaatnya. Kita bisa panen dan mengkonsumsi hasil kebun kita yang terjamin organik. Berkebun itu menjadikan gaya hidup kita lebih sehat, lebih aktif, dan jelas lebih produktif. Berkebun juga sebuah bentuk terapi batin yang paling sederhana dan yang paling ampuh. Kalau kita mulai berkebun, sebenarnya ada baiknya kita pahami dulu 5 filosofi dasar dalam berkebun. Nah, yang pertama itu adalah observasi. Jadi kita harus melakukan observasi ke beberapa kebutuhan dasar tanaman. Nah, yang pertama itu observasi ke matahari. Karena matahari itu kunci untuk pertumbuhan tanaman yang subur. Kita harus tahu nih ruang kita itu kena matahari apa enggak, apa dia teduh, berapa lama dia kena matahari. Nah, itu sangat menentukan apa yang bisa kita tanam di situ. Lalu yang kedua, air. Jadi tanaman itu wajib disiram 2 kali sehari biasanya, karena dia butuh air untuk dia tumbuh subur. Jadi kita juga harus punya akses air ke kebun kita. Baru yang terakhir, tanah. Tanah itu penting sekali dan dia kunci karena dia menentukan kesuburan tanamannya. Kalau tanah itu hidup, tanah itu berongga, dia berudara, dan dia mengandung banyak kehidupan di dalamnya, maka dia akan kuat menopang tanaman yang tumbuh di situ. Selain melakukan observasi untuk kebutuhan dasar ini, sebenarnya berkebun itu lebih afdol kalau kita lakukan dengan orang yang terdekat. Pasti banget deh kita butuh teman untuk merawat dan menjaga kebun kita. Justru di situ kita punya kesempatan untuk berinteraksi penuh makna dengan orang-orang yang kita kasih. Ya, nanti lama-lama dia berubah jadi yang gendut, baru dia berubah jadi gendut. Filosofi 2, kecil dan perlahan. Cina, Jepang apa? Untuk organ yang menggigit begini, tak klik. Di awal berkebun, lebih baik kita mulai perlahan dulu. Kita menanam sedikit demi sedikit, biar kita sendiri bisa berproses. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah mengobservasi, merawat, dan mengontrol kebun kita sebelum ke tahap besar. Filosofi 3, hargai ekosistem. Kebun bukanlah milik manusia saja. Sebuah keniscayaan kalau kita berkebun pasti akan datang aneka ragam binatang ke kebun kita yang juga turut merawat kebun itu. Dengan menghargai ekosistem, maka dengan sendirinya ekosistem itu akan turut merawat kebun kita buat kita. Itulah kenapa ekosistem itu kunci dan kita sebagai manusia wajib untuk menjaga keberlangsungannya. Filosofi 4, keanekaragaman membuat kuat.
Kebun yang sehat adalah kebun yang isinya itu beragam. Ada bunga, sayur mayur, tanaman obat, pohon buah, dan lain-lainnya. Keanekaragaman inilah yang menjadi kunci agar kebun kita berhasil. Di situ akan banyak hadir binatang yang ikut serta merawat ekosistem yang ingin kita jaga. Filosofi 5, berani salah. Nah, gagal dalam berkebun itu hal yang sangat biasa. Jadi kalau emang dia mati, ya udah kita cabut aja. Terus kita ganti dengan tanaman yang baru dari hasil stekan. Kegagalan dalam berkebun itu pasti, jadi bukan masalah. Yang penting kitanya harus pantang menyerah. Jadi nggak ada tuh istilah tangan panas, tangan dingin. Yang ada hanyalah orang-orang yang mau belajar, mau lebih peka terhadap alam, mau berproses, dan dengan begitu pasti akan berhasil dalam berkebun. 5 filosofi berkebun ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bisa membimbing kita untuk memantapkan langkah awal kita dalam berkebun. Mempraktekkan ke-5 filosofi ini akan membuat berkebun menjadi semakin bermakna. Karena hendaknya berkebun menjadi kegiatan yang menyatukan kita dengan alam, menyadarkan kita bahwa semesta adalah bagian dari diri kita. Selamat berkebun. Sedih. Teman-teman 5 filosofi caranya Nah, mungkin sebelum kita coba berdiskusi, ya kira-kira mungkin terkait videonya, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, menyentuh atau gimana gitu? Wah, kalau editannya itu luar biasa, Mas. Jujur loh, editan videonya itu luar biasa buat saya kayak gitu. Maksudnya nganu Mas, apa ya? Bahasanya bahasa Indonesia Mas ya. Bahasanya. Isi dari video itu ngena banget. iya. Dari pertama editing, terus itu ada perencanaan konten juga masuk di situ, dan hasilnya juga para viewer nangkep gitu. Jadi sangat bermanfaat nih saya kalau hasil video yang tadi buat para kami mau rencana gitulah. Nah, mungkin terima kasih tadi yang udah sama-sama nonton bareng. Itu tadi sebenarnya terkait branding, karena memang branding ini yang akan menentukan sudut pandang itu. Nah, terkait pengelolaan kontennya sendiri, memang di akhir yang jadi faktor mungkin skill dan pengalaman gitu. Pengalaman, dan memang pengalaman terutama dalam bidang kreatif ini gak sebentar gitu. Jadi memang butuh banyak pengalaman, butuh banyak kesabaran, dan yang paling utama memang konsisten. Coba untuk konsisten terus bikin konten, kira-kira ketika ingin jadi konten kreator tuh mau menyampaikan apa gitu. Terutama dari sisi personal kita tuh mau disampaikan seperti apa. Nah, maka dari itu sebelum kita selanjutnya akan ada apa ya? Jadi aku mau ngajak teman-teman juga untuk bikin, ibaratnya kira-kira kalian tuh mau dikenal seperti apa. Nah, paling utama sebenarnya metode untuk branding itu simpelnya kita menentukan beberapa hal yang jadi kunci. Misalkan kalau dari saya sendiri, misalkan ada 3 kunci yang melatar belakangi hidup saya. Yang pertama misalkan disiplin, kedua lugas, ketiga santai gitu. Nah, kunci-kunci ini yang nanti bakal menentukan kira-kira muka atau image atau citra kita tuh mau dibawa kemana. Lalu nanti tinggal penjabarannya. Misalkan saya butuh untuk mempromosikan produk, misalkan, nah kira-kira produk apa, bagaimana caranya kita bisa mempromosikan produk dengan 3 kunci ini tadi. Intinya kalau dari saya disiplin,
disiplin, tadi apa ya? Lugas, dan yang terakhir santai juga gitu. Nah, itu nanti kita bakal jabarin juga gitu. Itu mungkin salah satu metode dasarnya. Nah, tapi kalau untuk metode yang besarnya, yang memang agak rumitnya, mungkin kita bisa menggunakan metode yang namanya brand model canvas, salah satu ini. Nah, mungkin ini adalah salah satu brand model canvas yang ingin saya kerjakan suatu saat nanti. Ini berfokusnya bebas, bisa di kelompok tani, bisa di produk UMKM, bahkan bisa wisata. Kalau saya rencananya nanti, misalkan nanti udah lulus, rencananya kan saya juga mau giat bertani, membuat kelompok tani sendiri, dan rencananya kelompok taninya orang-orang yang milenial. Nah, milenialnya kita mungkin bisa lihat dulu di bagian ini brand vision. Brand vision itu maksudnya visi. Misalkan visi yang ingin saya ciptakan adalah menjadi kelompok tani yang dikenal karena hasil pertanian yang organik dan berkualitas sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, kita topiknya ini ada hasil pertanian organik, berkualitas, dan mempengaruhi ke nilai jual yang tinggi. Oh, organik ini. Nah, gimana sih kita biar bisa visi ini kita lakukan gitu? Oh, kita langsung uraikan misinya. Nah, kita misinya apa? Yang pertama, membentuk kelompok tani yang kuat dan berkemauan. Kedua, mampu untuk memproduksi pupuk organik skala besar. Ketiga, menjadi kelompok tani percontohan untuk berkebun pupuk organik. Nah, mungkin emang sekarang mungkin dari teman-teman kira-kira kayak belum kebayang gitu, kayak kira-kira mau ngapain sih kita bikin kelompok tani. Nah, sebenarnya sama, misalkan tujuan akhirnya kita ingin bisa berjualan juga, misalkan dapat uang dari situ semisalnya. Nah, gimana sih uang yang bisa kita dapat tuh? Misalkan salah satunya kita memproduksi pupuk organik. Kedua, kita juga ingin bikin yang namanya agrowisata. Ketiga, kita juga bikin hasil pertanian yang kita miliki itu punya kualitas gitu. Oh, ini misalkan kentang dari kelompok taninya Pak Isnur Hadi Wanalestari misalkan. Karena image Pak Isnur Hadi sendiri kan sudah populer, terutama di kalangan petani-petani juga. Nah, itu juga yang jadi kebanyakan kalau misalkan kita ngomongin Pak Is, misalkan kita tuh kayak mau belajar, jadi kayak kita bisa menyiapkan buku panduan bertani. Nah, ini produknya. Nah, untuk selanjutnya ini bakal menyesuaikan, kira-kira kita mau membranding ini dari segi apa. Misalkan kita selain kita ingin jualan, kita ingin bikin gerakan supaya masyarakat bertani organik tanpa pupuk-pupuk kimia. Nah, misalkan. Nah, lalu untuk medianya sendiri apa? Kita tahu bahwa digitalisasi sudah banyak, dan yang paling banyak di online itu seperti di pencarian Google, kita cari Nawasena dan Nanjaya itu kelompok tani apa, atau enggak di media sosialnya, Instagram, Twitter, Facebook, maupun aplikasi web seperti YouTube. Nah, mungkin secara offline juga kita ternyata sering jadi salah satu kelompok tani rujukan untuk melakukan studi-studi banding. Karena petani juga di Jawa ini cukup banyak juga, di Jawa Barat juga terkenal dengan hasil pertaniannya, di Jawa Timur juga di daerah Batu terkenal dengan hasil pertaniannya, dan memiliki indikasi geografis yang berbeda, makanya kita studi banding gitu. Kita juga secara offline juga bisa lewat koran atau mungkin majalah atau media-media lain juga. Nah, kita juga harus pikirkan terkait customer. Kira-kira customer ini, produk ini kita ingin jual kemana? Pertama, masyarakat umum, mungkin institusi penelitian, dan juga Kementerian Pertanian. Nah, lalu terkait lainnya seperti konten, kita juga harus bisa menentukan kira-kira konten yang kita mau bawa itu apa. Misalkan vlog, atau enggak video-video edukasi, atau enggak foto-foto estetik pertanian, atau enggak podcast, dan beragam konten lainnya. Dan tentunya kita juga harus punya brand promise itu apa yang memang jadi
kira-kira yang kita janjikan, terutama untuk viewers kita. Oh ternyata kita menjanjikan bahwa kita konten kreator yang asik, atau enggak konten kreator yang selalu konten di 1 minggu sekali, selalu ada konten, atau enggak memang konten-konten yang terkait dengan politik ketika ada isu politik Jokowi, cebong itu langsung cebong kampret dia langsung ada gitu kan, gitu misalnya kayak gitu. Nah selanjutnya ini juga terkait dengan brand voice, kira-kira suara kita tuh mau di pikiran orang tuh seperti apa. Oh ternyata orang ini profesional tapi asik, orangnya ini simple tapi emang agak misalkan medok-medok gitu, jadi agak lokal lah, mudah dimengerti gitu, Indonesia banget misalkan kayak gitu. Terus misalkan ketiga ramah, dan ternyata di terakhirnya memang dari segi penyampaian kita orangnya visioner, ngomongnya ilmiah tapi jauh ke depan gitu, misalkan kayak gitu. Nah tentunya tujuan dari brand model ini tujuannya terakhir supaya kita punya patokan aja, patokan kira-kira, jadi kontennya nggak asal-asal, ada alurnya gitu, alurnya. Nah mungkin untuk terkait dengan pendekatan ini sekian, kira-kira mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan mungkin dari teman-teman, kira-kira Anak geng. Belum mudeng. Nyong pak nyesus pola kayak nang pikiran tapi kan takon angel. Materinya nembak Kata-kata di angel kok ngerakitin loh. Enggak dong pas nang detail lah. Ada pertanyaan. yang paling banyak orang-orang banyak yang aku sendiri belajar agar eksekusinya bisa bagus gitu. Mungkin emang ada beberapa keterbatasan juga, memang kadang menghambat, manusiawi. Tapi mungkin memang ya itulah prosesnya gitu. Itulah prosesnya gimana caranya kita bisa mungkin memanajemen atau enggak, mungkin kita bisa menabung untuk tujuannya kita punya hobi yang ingin kita realisasikan, kita ingin jadi content creator misalkan. Ya kita memang harus berusaha lebih gitu. Nah, mungkin sebenarnya terkait kegiatan hari ini sebenarnya udah cukup. Kalau saya misalkan nanti jadi ikut ke kelompok tani, harapannya kelompok tani kita punya satu branding yang tak ingin aku sampaikan gitu, salah satunya gitu. Nah,